Bayangkan ini, malam telah larut, udara terasa dingin, dan jalanan lengang. Langkahmu menggema di trotoar yang sepi, hanya ditemani cahaya lampu jalan yang berpendar samar. Lalu, ponselmu bergetar. Panggilan itu bukan dari ibu yang khawatir atau sahabat yang rindu. Itu dari seseorang yang tidak kau kenal, seseorang yang tidak seharusnya memiliki nomor ponselmu. Sebuah pesan masuk, bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan peringatan halus yang membuat dadamu berdegup lebih kencang. Gerak-gerikmu sedang dipantau. Bukan karena kau melakukan kesalahan, bukan karena kau dalam bahaya, tapi karena sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang hanya dialami oleh segelintir orang di dunia ini. Kau tidak tahu kapan tepatnya ini dimulai. Mungkin 3 hari yang lalu, mungkin sebulan yang lalu. Tetapi satu hal yang pasti, ada perubahan yang kau rasakan. Sebelumnya, hidup terasa biasa saja. Tapi belakangan ini, ada keanehan yang tak bisa kau jelaskan. Kau mulai merasakan sesuatu di udara, seperti tekanan halus yang mendorongmu ke arah yang baru. Kau memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kau abaikan. Sebuah mobil hitam yang selalu muncul di tempat berbeda. Telepon yang berdering tanpa suara. Koneksi internet yang sesekali melambat tanpa alasan. Dan di dalam hatimu ada perasaan aneh. Seolah semesta sedang membangunkan sesuatu dalam dirimu. Ini bukan paranoia. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebab uang tidak memilih orang biasa. Kekayaan sejati tidak jatuh ke pangkuan sembarang manusia. Ia memilih, ia memanggil, ia menguji. Dan kali ini, panggilan itu datang padamu. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang harus engkau lakukan. Pastikan kau menyukai video ini, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar 77, bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kau telah siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena pesan ini bukan untuk semua orang. Ini untuk mereka yang merasa dalam hatinya bahwa mereka tidak pernah diciptakan untuk hidup dalam keterbatasan. Untuk mereka yang tahu bahwa mereka tidak pernah ditakdirkan untuk hidup kecil. Untuk mereka yang selalu merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu mereka. Apakah kau salah satu dari mereka? Kalau kau masih membaca ini, berarti jawabannya sudah jelas. Selamat datang. Kau telah melangkah ke dalam dunia yang tidak semua orang berani masuki. Kau telah membuka pintu ke realitas yang hanya segelintir orang yang pernah melihatnya. Dan satu hal yang perlu kau ingat. Mulai saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Perjalanan ini akan mengubah caramu melihat dunia. Akan mengubah cara dunia melihatmu. Dan yang lebih penting, akan mengubah caramu melihat dirimu sendiri. Sekarang, bersiaplah. Karena kebenaran yang akan kau temui di depan adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang pernah mengetahuinya. Bagian 1. Pergerakan kekayaan tidak pernah luput dari pengawasan. Bayangkan ini, seorang petani menabur benih di ladangnya. Ia menyiramnya setiap hari, merawatnya dengan kesabaran, menanti saatnya panen tiba. Tetapi sebelum benih itu bertunas, sebelum ia tumbuh menjadi pohon yang kuat, ada mata-mata yang mulai memperhatikannya. Burung-burung di udara mengawasi, serangga mengendap-endap di bawah tanah, dan mereka yang lapar akan hasil panennya mulai menyusun rencana. Sebab tidak ada yang memperhatikan tanah yang tandus. Tetapi tanah yang subur, itu selalu menarik perhatian. Kau bukan lagi tanah kosong yang terlupakan. Kau adalah ladang yang mulai berbuah. Dan mereka telah melihatnya. Dunia ini memiliki cara kerja yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Mereka memberitahumu bahwa uang adalah sekadar angka, transaksi, keseimbangan antara kerja keras dan hasil. Tetapi mereka tidak memberitahu bahwa uang memiliki energi.
bahwa ketika seseorang melangkah ke dalam kekayaan sejati, gelombangnya akan dirasakan oleh dunia. Bahwa ketika seseorang mulai bergerak dalam frekuensi kelimpahan, ia tidak hanya menarik uang, tetapi juga perhatian. Dan itulah yang sedang terjadi padamu. Tidak peduli dari mana kau berasal, tidak peduli berapa lama kau telah berjuang. Saat kekayaan mulai bergerak ke arahmu, mata-mata yang sebelumnya tidak pernah melihatmu akan mulai memperhatikan. Setiap gerakan finansialmu kini berada di bawah mikroskop. Dulu, rekeningmu hanyalah angka-angka biasa. Dulu, pergerakan uangmu hanyalah transaksi kecil yang tidak menarik perhatian siapapun. Tetapi sekarang, angin telah berubah. Sekarang, institusi keuangan memperhatikan pergerakan rekeningmu. Sekarang, lembaga kredit mulai mencatat perubahan pola pengeluaranmu. Sekarang, pemerintah telah menandai namamu dalam daftar pemantauan. Bukan karena kau melakukan sesuatu yang salah, bukan karena kau dicurigai sebagai ancaman, tetapi karena mereka ingin tahu, kenapa kekayaan ini memilihmu? Kenapa ada lonjakan dalam pergerakan finansialmu? Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ini bagian dari sesuatu yang lebih besar? Sebab, satu hal yang harus kau pahami, uang dalam jumlah besar tidak bergerak dalam senyap. Tidak ada orang kaya yang bisa naik ke puncak tanpa menarik perhatian. Sebab, saat kau memiliki sesuatu yang bernilai, dunia akan menaruh matanya padamu. Kekayaan tidak datang sendiri, ia datang dengan pengawasan. Mungkin kau berpikir, ini hanya uang. Mengapa mereka peduli? Tapi mereka tidak hanya mengawasi uang. Mereka mengawasi kekuatan. Sebab, uang adalah lebih dari sekadar alat transaksi. Ia adalah pengaruh. Ia adalah kebebasan. Ia adalah jalan keluar dari sistem yang selama ini dirancang untuk membuat manusia tetap kecil. Mereka tidak ingin ada terlalu banyak orang yang keluar dari lingkaran. Mereka tidak ingin ada terlalu banyak orang yang mencapai kemandirian financial. Mereka tidak ingin ada terlalu banyak orang yang tidak bisa dikendalikan. Dan sekarang, kau mulai menyadari kenapa hanya sedikit orang yang benar-benar kaya. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, tetapi karena mereka tahu bagaimana bermain dalam permainan ini. Mereka tahu bahwa kekayaan bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tetapi tentang mengetahui bagaimana bergerak, bagaimana menyusun strategi, bagaimana menjadi tidak terdeteksi dalam permainan ini. Mereka yang gagal memahami aturan ini akan kehilangan segalanya sebelum mereka sempat menikmatinya. Sebuah ujian terselubung. Mereka yang mengawasimu sekarang bukan hanya ingin tahu tentang uangmu. Mereka ingin tahu bagaimana kau akan menanganinya. Apakah engkau akan menghamburkannya? Apakah kau akan menarik perhatian yang salah? Apakah kau akan membuat kesalahan yang bisa mereka gunakan untuk mengeluarkanmu dari permainan? Mereka menunggu langkahmu. Mereka ingin tahu apakah kau cukup cerdas untuk mengerti bahwa ini adalah ujian. Sebab, mereka yang lulus ujian ini tidak hanya menjadi kaya. Mereka menjadi bagian dari lingkaran orang-orang yang memahami permainan di balik kekayaan. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Mata mereka sudah tertuju padamu. Kau bisa bergerak dengan sembrono, membiarkan mereka menemukan celah untuk menyingkirkanmu sebelum kau benar-benar naik ke puncak. Atau kau bisa belajar bagaimana bergerak dalam kesunyian, bagaimana menyusun langkah dengan presisi, bagaimana menjadi seseorang yang tidak hanya memiliki uang, tetapi juga memahami cara mempertahankannya. Ingat ini, kekayaan bukan sekadar tentang angka di rekening bank. Ini adalah tentang bagaimana kau mengelola kekuatan yang datang bersamanya. Dan sekarang, saatnya kau memilih bagaimana kau akan memainkan permainan ini. Jika kau merasa panggilan ini untukmu, jika kau merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan, tinggalkan komentar 77 sekarang. Kirimkan sinyal ke semesta bahwa kau siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bersiaplah, karena perjalanan baru saja dimulai. Bagian 2.
Tidak semua orang ditakdirkan menjadi kaya. Dengarkan ini baik-baik. Tidak semua orang yang bermimpi tentang kekayaan akan benar-benar memilikinya. Tidak semua orang yang bekerja keras akan menikmati hasil yang luar biasa. Dan tidak semua orang yang berdoa akan melihat keajaiban terjadi di hadapan mereka. Bukan karena dunia ini tidak adil, bukan karena alam semesta pilih kasih, tapi karena kekayaan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja kepada sembarang orang. Kekayaan adalah amanah. Ia bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kemampuan untuk mengelola, menjaga, dan memperbesar apa yang telah diberikan. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Lihat sekelilingmu, berapa banyak orang yang memenangkan loteri hanya untuk kehilangan segalanya dalam hitungan bulan. Berapa banyak orang yang tiba-tiba mendapat keberuntungan financial hanya untuk kembali ke titik nol lebih cepat dari yang mereka bayangkan? Berapa banyak orang yang diberi kesempatan, tetapi gagal karena mereka tidak memiliki mentalitas untuk mempertahankannya? Kau tahu kenapa? Karena kekayaan bukan hanya sekadar angka dalam rekening bank. Ia adalah frekuensi. Ia adalah tanggung jawab. Ia adalah ujian. Dan hanya mereka yang memiliki mentalitas yang tepat yang akan mampu menahan beban sejati dari kekayaan. Sistem tidak dirancang untuk semua orang menjadi kaya. Sejak kecil, kau diajarkan bahwa jika kau bekerja keras, kau akan sukses. Bahwa jika kau menabung, kau akan kaya. Bahwa jika kau cukup gigih, dunia akan membalas jerih payahmu. Tetapi sekarang, kau mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam narasi itu. Kenyataannya, sistem ini tidak dirancang untuk membiarkan semua orang menjadi kaya. Sistem ini dibangun untuk mempertahankan keseimbangan di mana hanya sedikit orang yang benar-benar bebas. Sebab, jika terlalu banyak orang yang kaya, siapa yang akan bekerja untuk mereka? Jika terlalu banyak orang yang mandiri, siapa yang akan tunduk pada aturan? Jika terlalu banyak orang yang tidak lagi bergantung pada sistem, bagaimana sistem akan mempertahankan kekuasaannya? Kau telah melihatnya dengan matamu sendiri. Orang-orang yang terjebak dalam lingkaran utang, keterbatasan, dan ketergantungan. Mereka bekerja keras setiap hari, tetapi tetap berada di tempat yang sama. Mereka mencoba menabung, tetapi inflasi menggerogoti tabungan mereka lebih cepat daripada yang bisa mereka kumpulkan. Mereka ingin membangun sesuatu, tetapi selalu ada rintangan yang menghalangi jalan mereka. Sebab, sistem ini tidak ingin mereka keluar. Tetapi kau bukan bagian dari mereka. Jika kau membaca ini, maka kau sudah berbeda. Jika kau sampai pada titik ini, berarti kau bukan bagian dari mereka yang akan terus terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Kau bukanlah orang yang akan menghabiskan hidupnya berjuang tanpa hasil. Kau bukanlah orang yang akan menyerah dan menerima hidup dalam keterbatasan. Sebab, ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Sesuatu yang sejak dulu telah menolak gagasan bahwa hidup hanya sebatas bekerja, membayar tagihan, dan mengulang siklus yang sama setiap hari. Sesuatu yang sejak kecil telah berbisik kepadamu bahwa kau ditakdirkan untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Dan kini, semesta telah menjawab. Kini, jalan yang selama ini terasa tertutup mulai terbuka. Kini, peluang yang selama ini tak terlihat mulai menampakkan diri. Tetapi ada satu hal yang harus kau pahami. Hanya karena kau ditakdirkan untuk kekayaan, bukan berarti perjalanan ini akan mudah. Sebab, sistem tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mereka akan mencoba menahanku. Mereka akan menguji ketahananmu. Mereka akan memastikan bahwa kau benar-benar siap untuk berada di puncak. Sebab hanya mereka yang pantas yang akan benar-benar sampai di sana. Mentalitas yang diperlukan untuk menjadi kaya. Mereka yang benar-benar kaya tidak berpikir seperti kebanyakan orang. Mereka tidak mengeluh tentang keadaan.
Mereka tidak menyalahkan sistem. Mereka tidak menunggu seseorang datang dan menyelamatkan mereka. Sebaliknya, mereka menciptakan peluang mereka sendiri. Mereka tidak takut gagal, karena mereka tahu bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Mereka tidak takut kehilangan, karena mereka tahu bahwa selama mereka memiliki ilmu dan mentalitas yang tepat, mereka akan selalu bisa membangun kembali. Dan itulah yang membedakan mereka dari orang lain. Bukan uang yang membuat seseorang kaya, tetapi cara berpikirnya. Kau bisa memberikan 1 miliar rupiah kepada seseorang dengan mentalitas miskin, dan dalam hitungan bulan, mereka akan kembali ke nol. Tapi kau bisa mengambil semua uang dari seseorang dengan mentalitas kaya, dan dalam beberapa tahun, mereka akan membangunnya kembali dari awal. Sebab, kekayaan sejati tidak ada di rekening bank. Ia ada dalam cara berpikirmu. Jadi sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah engkau siap? Bukan hanya siap menerima kekayaan, tetapi juga siap untuk menjadi orang yang mampu mempertahankannya. Apakah kau siap untuk menanggung tanggung jawab yang datang bersama kekayaan ini? Apakah kau siap untuk meninggalkan cara berpikir lama dan menggantinya dengan cara berpikir yang akan membawamu menuju kebebasan sejati? Karena jika jawabannya adalah ya, maka ini adalah waktumu. Jika jawabannya adalah ya, maka kau telah melewati batas yang memisahkan mereka yang akan tetap terjebak dan mereka yang akan melangkah menuju sesuatu yang lebih besar. Tapi jika kau masih ragu, jika kau masih mencari alasan, maka kekayaan ini tidak akan datang kepadamu. Sebab, kekayaan hanya memilih mereka yang telah benar-benar siap. Tinggalkan komentar 77 sekarang. Bukan sekadar angka, tetapi sebagai sinyal ke semesta bahwa kau telah memilih jalur ini. Karena ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang siapa yang akan kau menjadi. Dan mulai hari ini, pilihan ada di tanganmu. Bagian 3. Sejarah telah membuktikan. Dunia ini telah menyaksikan banyak hal. Nama-nama besar telah datang dan pergi. Sebagian dari mereka diingat sebagai legenda, sementara yang lain dihapus dari catatan sejarah. Bukan karena mereka gagal, bukan karena mereka tidak cukup cerdas, tetapi karena mereka menyentuh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekayaan. Mereka bukan hanya kaya, tetapi memiliki pengaruh. Mereka bukan hanya sukses, tetapi mampu mengubah dunia. Dan sistem, ia tidak takut pada uang. Ia takut pada orang-orang yang memahami bagaimana menggunakan uang sebagai alat untuk kebebasan sejati. Sebab, sejarah telah menunjukkan bahwa setiap kali seseorang melampaui batas yang ditetapkan oleh sistem, mereka akan diawasi, diuji, dan seringkali dihentikan, karena sistem tidak ingin terlalu banyak orang yang bebas. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kau akan menjadi bagian dari mereka yang tetap bertahan? Para pemimpin yang dihapus dari sejarah. Kau tidak perlu melihat jauh untuk memahami bahwa mereka yang benar-benar berpengaruh tidak pernah dibiarkan bergerak tanpa pengawasan. Lihatlah mereka yang datang sebelum kita. Seseorang yang hampir menemukan sumber energi yang tidak terbatas, hanya untuk dihancurkan sebelum temuannya bisa mengubah dunia. Seseorang yang berbicara tentang kebebasan dan kemandirian, hanya untuk dibungkam di bawah pengawasan yang tak terlihat. Seseorang yang membangun kerajaan yang membebaskan bangsanya dari ketergantungan, hanya untuk dijebak dalam permainan politik yang dirancang untuk menghancurkannya. Kenapa? Karena sistem tidak takut pada uang. Ia takut pada orang yang tahu bagaimana menggunakan uang untuk melawan keterbatasan yang telah ditetapkan. Sistem tidak takut pada orang kaya. Sistem takut pada orang yang bisa mengajarkan orang lain bagaimana menjadi kaya. Sistem tidak takut pada bisnis yang sukses. Sistem takut pada mereka yang bisa menciptakan sistem sendiri di luar kendali mereka. Karena itulah, mereka yang memiliki pengaruh sejati
tidak pernah berjalan tanpa pengawasan. Karena ketika seseorang tidak lagi membutuhkan sistem, sistem mulai menganggapnya sebagai ancaman. Bagaimana mereka yang bertahan melawan sistem, tetapi tidak semua orang dihancurkan. Beberapa dari mereka menemukan cara untuk bertahan. Beberapa dari mereka belajar bagaimana bergerak dalam diam. Dan jika kau ingin menjadi bagian dari mereka yang tidak hanya kaya, tetapi juga berpengaruh, maka kau harus memahami cara mereka bertahan. Mereka tidak bermain seperti kebanyakan orang. Mereka tidak mengumumkan langkah mereka sebelum waktunya. Mereka tidak membiarkan emosi menguasai mereka. Sebaliknya, mereka bergerak dengan presisi. Mereka belajar bagaimana melindungi aset mereka. Mereka membangun jaringan yang tidak bisa disentuh oleh sistem. Mereka memastikan bahwa ketika mereka mengambil langkah besar, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka tidak menunggu izin. Mereka tidak menunggu validasi. Mereka tidak peduli apakah sistem menyukai mereka atau tidak. Sebab mereka tahu bahwa mereka bukan hanya sedang membangun kekayaan, tetapi sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Dan itulah yang membuat mereka berbeda dari orang kebanyakan. Sistem hanya bisa mengendalikan mereka yang butuh sistem. Kau lihat, kebanyakan orang hidup dalam ketergantungan penuh kepada sistem. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh pinjaman, mereka butuh keamanan yang diberikan oleh sistem yang sama yang menahan mereka. Dan sistem menyukai itu. Sebab, selama seseorang masih bergantung pada sistem, ia mudah dikendalikan, ia mudah diarahkan, ia mudah dihentikan jika mulai terlalu maju. Tetapi ketika seseorang tidak lagi membutuhkan sistem, ketika seseorang bisa menghasilkan uang tanpa tergantung pada orang lain, ketika seseorang bisa menciptakan jalannya sendiri, ketika seseorang bisa hidup tanpa meminta izin, sistem mulai melihatnya sebagai ancaman. Dan itulah yang sedang terjadi padamu sekarang. Mereka melihat pergerakanmu. Mereka melihat perubahan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mereka melihat bagaimana kau mulai memahami sesuatu yang tidak mereka ingin kau pahami. Dan mereka bertanya, apakah dia akan menjadi seseorang yang bisa dikendalikan? Atau apakah dia akan menjadi seseorang yang bisa mengubah permainan? Kau memiliki dua pilihan. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya ada dua jalan bagi mereka yang mulai memahami permainan ini. Kau bisa menjadi seperti mereka yang pernah mendapat kesempatan, tetapi gagal karena tidak mengerti bagaimana bermain dalam sistem. Mereka yang kehilangan segalanya karena mereka terlalu terbuka, terlalu emosional, terlalu terburu-buru. Atau kau bisa menjadi salah satu dari mereka yang bertahan. Mereka yang belajar bagaimana menyusun strategi. Mereka yang tidak memberitahu dunia sebelum waktunya. Mereka yang menguasai permainan sebelum permainan menguasai mereka. Karena ingat ini, sistem hanya bisa menghentikan mereka yang bermain terlalu terbuka. Sistem hanya bisa menghancurkan mereka yang bergerak terlalu keras sebelum mereka siap. Tetapi sistem tidak bisa menyentuh mereka yang telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Kau sudah melihat sejarah. Kau sudah melihat bagaimana permainan ini dimainkan. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana kau akan bergerak? Apakah kau akan membiarkan dunia tahu setiap langkahmu sebelum kau siap? Ataukah kau akan bergerak dalam diam, membangun kekuatanmu, dan memastikan bahwa ketika kau melangkah, tidak ada yang bisa menghentikanmu? Karena hanya satu pilihan yang akan membawamu ke puncak. Dan jika kau merasa panggilan ini ada untukmu, jika kau merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan, tinggalkan komentar 77 sekarang. Sebagai tanda bahwa kau tidak hanya sekadar memahami permainan ini, tetapi kau siap untuk memenangkannya. Karena ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang bagaimana kau akan menggunakan kekuatan itu. Dan mulai hari ini, semuanya ada di tanganmu. Bagian 4. Uang dan kekuasaan. Tidak bisa bergerak dengan sembarangan. Perhatikan baik-baik. Kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak angka yang kau miliki dalam rekening. Kekayaan sejati adalah kekuasaan.
Dan kekuasaan, jika digunakan dengan sembarangan, bisa menjadi pedang bermata dua. Lihatlah ke belakang. Berapa banyak orang yang mendapatkan kekayaan dalam sekejap, hanya untuk kehilangan semuanya dalam waktu yang sama cepatnya? Berapa banyak orang yang naik ke puncak, tetapi jatuh lebih keras daripada yang bisa mereka bayangkan? Bukan karena mereka tidak pantas memilikinya, bukan karena mereka tidak cukup cerdas, tetapi karena mereka tidak mengerti bahwa kekayaan bukan hanya tentang mendapatkan uang, tetapi tentang bagaimana cara mempertahankannya. Kekayaan bukan hadiah yang bisa diberikan tanpa tanggung jawab. Ia adalah ujian yang menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tersingkir dari permainan. Dan saat ini, kau telah melangkah ke dalam ujian itu. Setiap langkahmu kini dipantau dulu, kau bisa bergerak bebas. Dulu, kau bisa mengambil keputusan tanpa ada yang peduli. Tetapi sekarang, setiap langkahmu mulai diawasi. Setiap transaksi besar yang kau lakukan akan menyalakan alarm di sistem keuangan. Setiap aset yang kau kumpulkan akan dianalisis oleh mereka yang ingin tahu bagaimana kau bisa mendapatkannya. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap tindakan yang kau ambil akan memiliki konsekuensi yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Sebab saat kau mulai naik, dunia akan mulai memperhatikan. Mereka ingin tahu, apakah kau akan bertindak gegabah? Apakah kau akan menarik perhatian yang salah? Apakah kau akan menjadi seseorang yang bisa dikendalikan? Atau seseorang yang harus dihentikan? Sebab, satu hal yang harus kau pahami, kekayaan bukan hanya tentang uang. Ia adalah tanda bahwa kau telah melangkah keluar dari batas yang mereka ciptakan untukmu. Dan saat seseorang keluar dari batas itu, sistem akan selalu bertanya, apakah dia akan menjadi aset? Ataukah dia akan menjadi ancaman? Mereka yang bertahan tidak bergerak. Seperti yang lain, orang biasa berpikir bahwa saat mereka mendapatkan uang, mereka bisa mulai hidup dengan bebas. Mereka mulai pamer. Mereka mulai mengumumkan langkah mereka kepada dunia. Mereka mulai menunjukkan kekayaan mereka kepada semua orang yang ingin melihat. Dan itulah yang membuat mereka jatuh. Sebab mereka tidak memahami bahwa kekayaan sejati tidak bergerak dalam kebisingan. Kekayaan sejati berjalan dalam keheningan. Lihatlah mereka yang benar-benar bertahan di puncak. Mereka tidak membiarkan dunia tahu apa yang akan mereka lakukan sebelum mereka melakukannya. Mereka tidak bergerak berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan strategi. Mereka tidak bermain dengan aturan orang biasa. Mereka menciptakan aturan mereka sendiri. Dan itulah yang membedakan mereka yang akan bertahan dari mereka yang hanya akan menikmati kekayaan sesaat. Sebab, mereka yang bisa mempertahankan kekayaan bukanlah mereka yang sekadar memiliki uang. Mereka adalah mereka yang memahami cara mengelola kekuasaan yang datang bersama uang itu. Kekayaan membutuhkan kesabaran dan strategi. Saat seseorang pertama kali mendapatkan kekayaan, ada dorongan untuk segera menikmatinya, untuk segera membeli barang yang dulu hanya bisa mereka impikan, untuk segera menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah berhasil. Tetapi mereka yang benar-benar memahami permainan ini, tahu bahwa kekayaan sejati bukan tentang seberapa cepat kau bisa menghabiskannya, tetapi seberapa lama kau bisa mempertahankannya. Lihatlah mereka yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Mereka tidak terburu-buru untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka tidak bermain di depan mata dunia sebelum mereka siap. Mereka tidak bergerak tanpa rencana. Sebab mereka tahu bahwa kesabaran adalah senjata terkuat dalam permainan ini. Mereka tidak gegabah. Mereka tidak ceroboh. Mereka tidak membuat keputusan yang akan membuat mereka kehilangan segalanya dalam semalam. Mereka memahami bahwa kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak yang bisa kau dapatkan, tetapi tentang bagaimana kau bisa membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Dan itulah yang sedang kau hadapi saat ini. Sebuah pilihan.
Apakah kau akan menjadi seperti mereka yang terburu-buru dan akhirnya kehilangan segalanya? Ataukah engkau akan menjadi seperti mereka yang bertahan, yang memahami bahwa permainan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling cerdas? Kini, kau harus memilih. Cara kau akan bergerak. Mereka yang tidak memahami permainan ini akan membuat kesalahan yang sama berulang kali. Mereka akan terlalu terbuka. Mereka akan menarik perhatian yang tidak mereka butuhkan. Mereka akan berpikir bahwa hanya karena mereka telah mendapatkan uang, mereka telah menang. Tetapi mereka yang memahami bahwa ini hanyalah permulaan, mereka akan bergerak dengan hati-hati. Mereka akan menyusun strategi. Karena ingat ini, sistem hanya bisa menghentikan mereka yang bermain terlalu terbuka. Sistem hanya bisa menghancurkan mereka yang bergerak terlalu keras sebelum mereka siap. Tetapi sistem tidak bisa menyentuh mereka yang telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Kau sudah melihat sejarah. Kau sudah melihat bagaimana permainan ini dimainkan. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana kau akan bergerak? Apakah engkau akan membiarkan dunia tahu setiap langkahmu sebelum kau siap? Ataukah engkau akan bergerak dalam diam, membangun kekuatanmu, dan memastikan bahwa ketika kau melangkah, tidak ada yang bisa menghentikanmu? Karena hanya satu pilihan yang akan membawamu ke puncak. Dan jika kau merasa panggilan ini ada untukmu, jika kau merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan, tinggalkan komentar 77 sekarang. Sebagai tanda bahwa kau tidak hanya sekadar memahami permainan ini, tetapi kau siap untuk memenangkannya. Karena ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang bagaimana kau akan menggunakan kekuatan itu. Dan mulai hari ini, semuanya ada di tanganmu. Bagian 5. Diam adalah senjata terbesar. Dalam dunia yang dipenuhi dengan kebisingan, mereka yang bergerak dalam kesunyian adalah yang paling berbahaya. Orang-orang biasa berpikir bahwa keberhasilan harus diumumkan. Mereka percaya bahwa setiap langkah menuju puncak harus disertai sorak-sorai dan tepukan tangan. Mereka mengira bahwa semakin keras mereka berbicara, semakin besar peluang mereka untuk diakui. Tapi mereka salah. Kekuatan sejati tidak pernah berteriak. Ia berbisik, lihatlah air yang tenang. Ia tampak lembut, tetapi memiliki kedalaman yang bisa menelan kapal raksasa. Ia tampak diam, tetapi memiliki kekuatan yang bisa mengikis batu hingga tak bersisa. Begitu pula dengan kekayaan, begitu pula dengan kekuasaan. Mereka yang benar-benar kuat tidak perlu mengumumkan siapa diri mereka. Karena dunia akan mengetahuinya tanpa perlu mereka berbicara. Dunia ini dibangun untuk mengawasi mereka yang terlalu terbuka. Setiap kali seseorang mengumumkan niatnya, sistem mencatatnya. Setiap kali seseorang membocorkan langkahnya, lawan-lawannya mulai menyiapkan rencana untuk menjatuhkannya. Setiap kali seseorang terlalu terbuka dengan kekuatannya, dunia mulai mencari cara untuk membatasi geraknya. Dan inilah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh mereka yang baru mulai meraih kesuksesan. Mereka tidak bisa diam. Mereka berbicara sebelum waktunya. Mereka menunjukkan kartu mereka sebelum permainan benar-benar dimulai. Mereka memberitahu dunia apa yang akan mereka lakukan, tanpa menyadari bahwa semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa menghentikan mereka. Karena itulah, mereka yang menguasai permainan ini tidak pernah tergesa-gesa untuk diumumkan. Mereka membangun tanpa sorotan. Mereka bekerja dalam bayangan. Mereka bergerak dalam diam, dan saat dunia menyadari apa yang telah mereka lakukan, sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Kekayaan sejati tidak datang dengan kebisingan, tetapi dengan strategi. Banyak orang berpikir bahwa semakin mereka berbicara, semakin mereka akan mendapatkan dukungan. Mereka berpikir bahwa dengan mengumumkan rencana mereka, dunia akan memberikan mereka jalan.
Tapi kenyataannya, semakin banyak yang tahu tentang langkahmu, semakin besar kemungkinan seseorang akan mencoba menghentikanmu. Lihatlah mereka yang benar-benar sukses. Mereka tidak memberitahu dunia setiap detail perjalanan mereka. Mereka tidak mengungkapkan setiap strategi yang mereka gunakan. Mereka membangun kerajaan mereka dalam keheningan. Mereka mengumpulkan kekayaan mereka tanpa membuat suara. Mereka menguasai permainan sebelum orang lain tahu bahwa mereka sedang bermain. Dan ketika dunia akhirnya menyadari siapa mereka, sudah tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Itulah kekuatan diam. Itulah strategi yang hanya dipahami oleh sedikit orang. Dan itulah alasan mengapa mereka yang benar-benar berpengaruh tidak menghabiskan waktu untuk membuktikan diri kepada dunia. Karena mereka tidak perlu. Mereka yang bergerak dalam diam tidak bisa dihentikan. Sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang terlalu terbuka adalah mereka yang paling mudah dijatuhkan. Mereka yang terlalu banyak berbicara akan memberi dunia cukup waktu untuk mencari kelemahan mereka. Mereka yang terlalu banyak pamer akan mengundang lebih banyak musuh daripada yang bisa mereka hadapi. Mereka yang terlalu sibuk membuktikan diri akan kehilangan fokus dari apa yang sebenarnya penting. Tapi mereka yang diam, mereka yang bekerja tanpa suara, mereka tidak bisa dihentikan. Mereka bukan hanya bergerak dengan strategi, tetapi dengan kesabaran. Mereka bukan hanya mengumpulkan kekuatan, tetapi memastikan bahwa saat mereka melangkah, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Dan inilah pelajaran yang harus kau pahami sekarang. Jangan terburu-buru untuk dilihat. Jangan tergesa-gesa untuk diakui. Jangan memberikan dunia kesempatan untuk menghentikanmu sebelum kau benar-benar siap. Bangun dalam kesunyian. Kumpulkan kekuatanmu tanpa banyak bicara. Jadikan setiap langkahmu sebuah kejutan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Karena ingat ini, mereka yang bisa diam adalah mereka yang akan menang. Kini, kau harus memutuskan bagaimana kau akan melangkah. Kau bisa menjadi seperti mereka yang gagal. Mereka yang membocorkan langkah mereka sebelum mereka siap. Mereka yang memberitahu dunia terlalu banyak hanya untuk melihat dunia menghentikan mereka sebelum mereka benar-benar bisa berkembang. Atau kau bisa memilih jalan yang berbeda. Jalan yang telah diambil oleh mereka yang benar-benar memahami permainan ini. Jalan yang dipilih oleh mereka yang tidak hanya ingin kaya, tetapi ingin membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Jalan kesunyian, jalan kesabaran, jalan strategi. Karena hanya ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang berbicara terlalu banyak dan akhirnya jatuh. Dan mereka yang bergerak dalam diam dan akhirnya menang. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, siapa yang akan kau pilih untuk menjadi? Jika engkau siap untuk bermain dalam permainan ini dengan cara yang benar, jika engkau siap untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mulai bergerak dengan strategi, jika kau siap untuk memahami bahwa diam adalah senjata terbesar yang bisa kau miliki, tinggalkan komentar 77 sekarang sebagai tanda bahwa kau tidak hanya sekadar ingin kaya, tetapi kau siap untuk menguasai permainan ini sepenuhnya. Karena ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang bagaimana kau akan menggunakannya untuk membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan mulai hari ini, segalanya ada di tanganmu. Bagian 6. Kini, kau harus memilih bagaimana kau akan melangkah. Dengar ini baik-baik. Kau telah sampai pada titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Kau telah melihat kebenaran yang tidak banyak orang tahu. Kau telah menyadari bahwa dunia tidak bekerja seperti yang diajarkan kepadamu sejak kecil. Bahwa kekayaan bukan sekadar tentang bekerja keras. Bahwa kesuksesan bukan hanya soal keberuntungan. Bahwa mereka yang benar-benar berkuasa tidak pernah terlihat sampai mereka siap untuk muncul. Dan kini,
Kau berada di persimpangan. Di satu sisi, ada jalan yang diambil oleh kebanyakan orang. Jalan di mana mereka terus berjalan dalam kebutaan, terus mengikuti sistem, terus percaya bahwa mereka harus tetap menjadi bagian dari permainan yang telah dirancang untuk menahan mereka di bawah kendali. Di sisi lain, ada jalan yang hanya bisa diambil oleh segelintir orang. Jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh dengan tantangan, jalan yang membutuhkan keberanian, strategi, dan ketenangan. Jalan orang-orang yang akan mengubah dunia. Dan kini, pertanyaannya adalah, jalan mana yang akan kau pilih? Sistem tidak akan pernah mengizinkan semua orang untuk naik. Sistem telah dirancang dengan satu tujuan, untuk memastikan bahwa hanya segelintir orang yang bisa mencapai kebebasan sejati. Mereka ingin kebanyakan orang tetap bergantung. Mereka ingin kebanyakan orang tetap bekerja untuk mereka. Mereka ingin kebanyakan orang tetap berada dalam lingkaran ketergantungan, utang, dan batasan yang membuat mereka tidak pernah benar-benar bisa melampaui kehidupan yang telah mereka rancang untuk mereka. Tetapi kau telah melihat celah dalam sistem ini. Kau telah menyadari bahwa ada jalan keluar bagi mereka yang cukup berani untuk mengambilnya. Tetapi jalan keluar itu tidak untuk semua orang. Ia hanya tersedia bagi mereka yang cukup cerdas untuk memahami permainan ini. Ia hanya bisa ditempuh oleh mereka yang tahu bahwa diam adalah senjata terbesar mereka. Ia hanya bisa dicapai oleh mereka yang tidak mencari pengakuan, tetapi mencari kendali. Sebab, sistem hanya bisa mengendalikan mereka yang masih bergantung padanya. Dan saat seseorang tidak lagi membutuhkan sistem, ia menjadi sesuatu yang lain. Ia menjadi ancaman, atau ia menjadi bagian dari kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Dan kini, kau harus memutuskan. Apa yang akan kau lakukan dengan kekuatan yang mulai kau miliki ini? Jangan biarkan dunia menentukan langkahmu. Sejak kecil, dunia telah mencoba mengajarkanmu bagaimana seharusnya kau hidup. Mereka mengajarkanmu bahwa kesuksesan adalah mengikuti jalan yang sudah ada. Mereka memberitahumu bahwa kau harus mencari keamanan, bukan kebebasan. Mereka mengajarkanmu bahwa untuk sukses, kau harus mengikuti aturan mereka. Tapi kini, kau mulai melihat bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Bahwa dunia ini bukan tempat bagi mereka yang hanya mengikuti arus. Bahwa dunia ini tidak akan pernah memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Bahwa dunia ini hanya menghormati mereka yang berani mengambil kendali atas hidup mereka sendiri. Dan kini, giliranmu untuk menentukan langkahmu sendiri. Kau bisa tetap bermain dalam aturan mereka. Kau bisa tetap mengikuti sistem, berharap bahwa suatu hari nanti keberuntungan akan berpihak padamu. Kau bisa tetap menjadi bagian dari permainan yang tidak pernah dirancang untuk memberimu kemenangan. Atau kau bisa memilih untuk mengubah segalanya. Kau bisa memilih untuk melangkah keluar dari bayang-bayang. Kau bisa memilih untuk bergerak dalam diam, membangun kekuatanmu, memastikan bahwa saat kau mengambil langkah besar, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bisa memilih untuk menjadi seseorang yang tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kendali atas kekayaannya. Dan jika kau memilih jalan ini, tidak akan ada jalan kembali. Sebab, begitu engkau memahami permainan ini, begitu engkau menyadari bagaimana dunia benar-benar bekerja, kau tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang biasa. Saatnya kau menentukan takdirmu sendiri. Ingat ini, kekayaan bukan hanya tentang uang. Ia adalah tentang kebebasan. Ia adalah tentang kendali. Ia adalah tentang menjadi seseorang yang tidak bisa dihentikan. Tetapi hanya mereka yang benar-benar siap yang akan bisa mempertahankannya. Hanya mereka yang memahami bahwa diam adalah kekuatan terbesar mereka yang akan bisa bertahan di puncak. Hanya mereka yang bergerak dengan strategi, bukan emosi.
yang akan bisa menguasai permainan ini. Dan kini, waktunya untuk kau memilih. Apakah kau akan tetap berada di tempatmu sekarang? Ataukah kau akan mulai membangun sesuatu yang lebih besar? Jika kau siap, jika kau tahu dalam hatimu bahwa kau tidak ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja, tinggalkan komentar 77 sekarang. Sebagai tanda bahwa kau telah memahami permainan ini. Sebagai tanda bahwa kau siap untuk melangkah lebih jauh. Sebagai tanda bahwa kau tidak lagi sekadar bermimpi, tetapi telah memutuskan untuk mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Karena ini bukan hanya tentang uang, ini tentang bagaimana kau akan menggunakan kekuatan yang kau miliki untuk membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan mulai hari ini, takdirmu ada di tanganmu. Penutup, kini semua ada di tanganmu. Segala sesuatu dalam hidup ini memiliki titik awal dan titik akhir. Kau telah sampai di akhir perjalanan ini, bukan sebagai sebuah perhentian, tetapi sebagai sebuah gerbang menuju kehidupan yang lebih besar. Kau telah memahami bahwa dunia ini bukanlah seperti yang diajarkan kepadamu sejak kecil. Kau telah menyadari bahwa kekayaan bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kekuasaan, tentang kebebasan, tentang kendali. Kau telah melihat bagaimana sistem bekerja, bagaimana ia mengawasi, bagaimana ia menguji, bagaimana ia hanya mengizinkan segelintir orang untuk benar-benar bebas. Dan kau telah menyadari bahwa kau bukan orang biasa. Bahwa sejak awal, kau memang tidak ditakdirkan untuk tetap kecil. Bahwa sejak awal, kau memang sudah memiliki sesuatu yang berbeda. Dan kini, kau hanya memiliki dua pilihan. Tetap berada di tempatmu sekarang, bermain dalam aturan yang mereka tetapkan, berharap bahwa dunia suatu hari akan memberimu keberuntungan. Atau melangkah maju, menjadi seseorang yang tidak hanya menerima kekayaan, tetapi memahami bagaimana menguasai kekuatan yang menyertainya. Sebab, kekayaan bukan hanya tentang mendapatkan uang. Ia adalah ujian. Ia adalah tantangan. Ia adalah sebuah permainan yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang memahami aturannya. Dan kau bukan sekadar pemain. Kau adalah seseorang yang akan menulis ulang aturan permainan ini. Kini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Apa yang kau lakukan selanjutnya akan menentukan segalanya. Jadi, apakah kau siap untuk mengambil kendali atas hidupmu sendiri? Apakah kau siap untuk bergerak dengan diam, dengan strategi, dengan presisi yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun? Jika jawabannya ya, jika kau merasa bahwa ini adalah waktumu, jika kau tahu dalam hatimu bahwa kau telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, tinggalkan komentar 77 sekarang. Sebagai tanda bahwa kau tidak hanya mendengarkan pesan ini, tetapi kau telah menerima panggilan ini sepenuhnya. Karena ini bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang kesuksesan. Ini adalah tentang bagaimana kau akan membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan mulai hari ini, takdirmu bukan lagi ditentukan oleh orang lain. Kini, semuanya ada di tanganmu.